Halo semuanya, Shalom. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi kita. Saya Pandu. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan sangat berkarya dalam hidup saya melalui PPA. Di sini saya sambil membaca. Ini tulisan yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Kira-kira saya dulu masuk PPA usia 4 tahun. Di usia anak-anak masih bertumbuh pada semangat dan mental dari orang tua. Saya mulai belajar di PPA, belum bisa merasakan atau mengerti berkat Tuhan yang saya dapat itu sesungguhnya seperti apa. Ya, seperti anak kecil yang masih polos, seperti itu intinya. Tahun demi tahun berlalu, usia demi usia, mulai saya TK, SD, SMP, dengan perkembangan mental karakter yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Saya jujur, sampai masa SMP pun saya masih merasa masa bodoh dengan apa yang saya lakukan dalam hidup saya sendiri. Misalnya berdoa asal berdoa, ke gereja asal ke gereja. Kebiasaan seperti itu berlanjut sampai masa SMK. Saya mulai merasa sadar, mulai merasa mengerti jika ini semua sulit itu ketika saya kebingungan ingin menentukan arah dan tujuan hidup saya mau kemana. Tepatnya itu masuk SMK kelas 3, saya mau menentukan mau kuliah atau kerja. Di situ saya mulai sungguh-sungguh berdoa. Saya benar-benar ingat bahwa Tuhan menjawab doa saya. Tuhan berkarya melalui teman-teman saya. Saya diajak untuk aktif berkegiatan di gereja. Dan untuk pertama kalinya, saya bersedia melakukan itu. Saya mau berkegiatan di gereja, aktif melayani Tuhan. Mulai di situ saya merasa percaya bahwa apa yang selama ini saya dapatkan di PPA, mulai dari saya usia kecil, dari 4 tahun sampai saya kelas 3 SMK itu, saya baru sadar bahwa mental saya, karakter saya, iman saya sudah dibentuk secara saya pun tidak sadar di PPA. Karakter yang saya punya tersebut tidak tumbuh secara sendirinya, tetapi kebiasaan yang terjadi dan saya alami dalam hidup saya membuat saya tidak sadar bahwa karakter itu sebenarnya ada dan tumbuh sangat kuat di dalam diri saya. Singkatnya, setelah saya mengalami dilema yang cukup besar, saya memutuskan untuk kuliah. Tentu dibayangi rasa takut karena saya menyadari perekonomian orang tua saya itu seperti apa. Nah, disinilah saya kembali merasa dihujani berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya tidak akan menceritakan begitu banyak berkat yang saya terima di PPA, namun saya merangkumnya seperti ini. Saat itu tahun 2017, tahun pertama masuk kuliah, orang tua saya meyakinkan saya dengan niat yang penuh. Intinya, jalani dulu, pasti Tuhan akan bantu. Ya, karena urusan ekonomi tadi yang tentu saja saya pikirkan. Seiring berjalannya waktu, Tuhan benar-benar, sepertinya saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengizinkan saya untuk kuliah. Saya sangat beruntung di PPA, tumbuh kembang jasmani dan rohani saya terbantu untuk terpenuhi, termasuk dalam hal kuliah ini. Dalam hal pendidikan, saya kebetulan mengikuti program CIV, ditawari oleh mentor dan saya mengikuti. Saya mengajukan proposal bagaimana. Saya mulai mengajukan itu semester awal kuliah, ya tahun 2017 atau 2018 awal. Sampai saya kuliah, seiring berjalannya waktu, jalan. Saya sempat merasa ya udahlah, saya nggak mengharapkan CIV itu dapat. Mungkin
Tuhan yang lebih membutuhkan. Karena saat itu hampir 2,5 tahun kuliah atau sampai di semester 5, saya tidak mendapatkan kabar tentang si Ivy itu. Saat itu di akhir semester 5 mau masuk semester 6, saya benar-benar tidak menyangka kalau ternyata program si Ivy yang saya ajukan itu diterima. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ini saya merasa bahwa ini hal yang luar biasa. Melalui kesaksian ini saya menyampaikan bahwa waktu yang diberikan Tuhan itu akan selalu tepat. Tidak peduli seberapa lama kita menunggu, yang penting harapan. Kita masih berharap pada Tuhan. Ketika kita berharap kepada sesosok orang atau person yang tepat, maka kita akan mendapatkan itu semua. Inti dari kesaksian yang saya buat ini adalah bahwa PPA merupakan salah satu alasan terbesar dari sekian alasan untuk saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mentor, orang-orang di balik PPA. Dari dulu saya mulai masuk sampai saya sudah lulus, saya sungguh menerima berkat dari mereka semua. Mereka semua adalah orang-orang baik dan orang-orang yang akan selalu diberkati Tuhan. Semua yang saya dapatkan dari mereka, yang saya terima dari mereka, saya anggap sebagai berkat, dan itu memang berkat. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan kepada mereka berkat tersebut secara berlipat-lipat. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan dari kesaksian saya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua.